Sesi pertama mungkin saya akan menjabarkan tentang Forkan, ya. Sejak awal sampai saat ini saya akan kupas habis tentang Forkan. Terus kedua menjawab pertanyaan dari Mari. Ketiga nanti kita ada sesi tanya jawab dengan teman-teman di kolom komen ya. Oke, sip, thank you. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Senang sekali bertemu kembali kita di acara UVG malam ini. Ngobrol santai. Ya, kita seperti biasa saya akan ditemani oleh Om Ari ya. Coba kita lihat. Let's have a look. Om Ari udah siap belum? Kita tunggu Om Ari. Halo, Om Ari. Assalamualaikum Om. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Gimana sehat, Om Ari? Alhamdulillah sehat Om. Om sehat Om. Alhamdulillah. Hmm, Gimana? Banyak pertanyaan nggak untuk malam ini, Om Ari? Untuk hari ini total nggak banyak sih Om, cuman ada 14 Om. Oh, ya. Alhamdulillah ya, berarti nggak banyak, berarti udah ada apa? Teman-teman udah pada Ada banyak. paham mungkin ya. Insya Allah Om, udah pada paham. Gimana, udah siap, Om Ari? Insya Allah Om, udah siap. Oke, Udah jadi gini. prepare semua. Sip. Nanti kita bagi 3 sesi ya. Sesi pertama mungkin saya akan menjabarkan tentang Forkan, ya. Sejak awal sampai saat ini saya akan kupas habis tentang Forkan. Terus kedua menjawab pertanyaan dari Mari. Ketiga nanti kita ada sesi tanya jawab dengan teman-teman di kolom komen ya. Oke teman-teman, seperti biasa ya, dan Umari ya, saya penampilannya Ya. santai, merokok, terus minum kopi, makan ikan, apalah gitu kan, karena kita ngobrol santai kan. Ngobrol Nah, santai. ngobrol santai, mudah-mudahan obrolan santai ini ada add value-nya buat kita semua ya. Amin. Oke, kita mulai, kita tutup dulu kolom komennya ya, teman-teman ya. Nah, kolom komen. Jadi saya ingin cerita tentang berdirinya Forkan, kinerja Forkan sampai saat ini, progresnya apa aja. Dan sebelumnya saya juga mau klarifikasi juga tentang kepengurusan tentang saya. Memang beberapa waktu yang lalu kan saya sempat mengundurkan diri dari kepengurusan Forkan ya, karena ada satu pekerjaan yang tidak bisa saya tinggalkan. Tapi karena Forkan juga sedang terus bekerja, terus intens ya. Terus akhirnya Pak Putu memanggil saya lagi untuk kembali aktif di kepengurusan. Dan memang akhirnya saya langsung, oke siap Pak Putu, saya kembali lagi ke kepengurusan di Forkan gitu kan, untuk membantu Pak Putu dan teman-teman lainnya. Memang sangat sibuk sekali beliau itu. Jadi waktu kemarin itu saya ditelepon Pak Putu itu sekitar seminggu yang lalu lah. Kapan mulai masuk ke pengurusan? Ntar tanggal 1 Juli, saya bilang. Kan lama amat. Ya saya harus mengajarkan pekerjaan dulu Pak Putu. Nggak, ini soalnya kita perlu ada satu pekerjaan yang harus sudah diselesaikan. Oke deh kalau gitu, saya bilang. Nah akhirnya waktu hari Sabtu saya ikut meeting dengan Pak Putu, dengan pengurus yang lain, dengan lawyer Forkan, dengan lawyer Pak WK, dan juga dengan asisten pribadinya Pak WK di Jakarta ya. Jadi kemarin Sabtu Minggu tuh 2 hari kita ada meeting dan penting sekali. Akhirnya saya datang, saya ada di luar kota tuh,
Jadi saya pagi-pagi Sabtu tuh ngegas gitu kan ke Jakarta. Nah jadi sebelum kita mulai pertanyaannya, saya mau jabarkan dulu tentang Forkan. Nah, jadi Forkan itu berdiri didirikan tujuan berdirinya adalah untuk memperjuangkan hak-hak member, terus dari struktur pengurusannya. Sebelum saya dipengurus, saya juga melihat dulu maksudnya tujuannya dibuatkannya suatu organisasi itu apa. Di antaranya itu untuk memperjuangkan hak member. Karena saya member juga, oke, sebelah siap, saya gabung. Tapi siapa dulu orangnya? Nah, akhirnya dibentuk pengurus kan. Pengurus itu jangan ada Pak Putu, pengurus yang lain gitu kan. Terus saya menilai, oke, karena ini pengurus ini mempunyai kompetensi dan punya kapabilitas gitu kan. Nah, akhirnya bergabunglah dan terbentuklah Forkan. Nah, salah satu awalnya untuk merealisasikan maksudnya memperjuangkan hak member itu adalah Forkan menggandeng dan atau menunjuk pengacara WLP La Rosa, gitu. Yang mana tujuannya untuk hak member mengenai dana member gitu kan, bagaimana nih pengembangan dananya gitu kan. Soalnya kan Pantera Trade udah nggak bisa dibuka lagi gitu kan sistem WD-nya, CMT4 juga udah berhenti gitu kan. Nah akhirnya kita membukasakan ke WLP La Rosa untuk bagaimana nih kita harus melakukan legal action terhadap KWK gitu kan. Nah ini kan awalnya kan kita dibuatkanlah GFOM pertama itu kan buat WLP ya, buat WLP dan untuk pengiriman surat kuasa. Ingat kan GFOM ini itu data-data member ATG yang merasa dirugikan gitu kan, yang merasa dirugikan, yang belum balik modal. Nah itu kan isi GFOM itu kan ditujukan ke WLP Rosa yang mengakomodir. Nah, terus juga ada pengiriman surat kuasa kepada La Rosa, setiap member kan kirim surat kuasa. Nah, setelah terkumpul GFOM dan sekitar 20 ribu lah gitu kan surat kuasa, akhirnya La Rosa sebagai lawyer kan membuat satu somasi, mengirim somasi ke KWK kalau nggak salah tanggal 8 Mei ya. 8 Mei ngirim surat somasi. Nah, akhirnya surat somasinya itu dibalas kan sama Indra kan. Indra siapa saya lupa, panjangan itu. Nah, Pak Indra ini dibalaslah somasinya. Nah, somasinya itu dia kita tanggapi lagi oleh La Rosa. Jadi kemarin itu waktu Sabtu Minggu itu kita meeting dengan WLP La Rosa dengan dengan pengacaranya Pak WK dan asisten pribadi Pak WK. Dia ada 4, lawyer Pak WK sama asisten pribadi Pak WK, yaitu menindaklanjuti jawaban somasi yang dari Pak WK. Jadi pihak La Rosa akan menyampaikan suatu tanggapan somasinya, itu dalam bentuk kapan APH dan APH ya. APH itu berapa jumlahnya, kapan mulainya, kapan kita ke mana ke notarilnya. Nah itu belum dijawab. Jadi kita sedang menunggu jawaban dari lawyernya KWK atas tanggapan yang dari WLP La Rosa. Jadi di Forkan ini dalam kegiatan itu, maksudnya dalam menjalankan step-stepnya itu berdasarkan konstruksi hukum ya, dan kita melalui koresponden, jadi bukti-bukti itu ada gitu.
Nah kemarin saya foto di foto-fotonya itu saya simpan di IG saya sebagai sharing juga buat teman-teman bahwa kita nih Forkan itu sedang mengerjakan suatu hal, gitu kan. Itu jadi tujuan Forkan adalah memperjuangkan hak hak member. Sampai sekarang kita masih bekerja dan masih berjuang. Pengurus juga sama, semua pengurus sibuk. Jadi kerja kita tuh kalau dikatakan karena pekerjaan kita tuh ya tidak depan komputer, tidak laptop gitu kan standby enggak, depan PC enggak. Jadi kapan dimanapun kita berada, kita lah selalu ada dinamika gitu kan. Kita kan punya grup pengurus kan. Pasti ada informasi bagaimana. Jadi banyak diskusi gitu kan, diskusi di secara online gitu. Itu kan bekerja juga gitu. Jadi bekerja di sini itu bukan berarti depan PC standby 24 jam bukan. Tapi kan ide-ide, saran-saran bagaimana nih gitu kan. Seperti itu. Jadi sampai saat ini Forkan masih tetap berjuang untuk memperjuangkan hak mental. Itu aja mukadimahnya Om Ari. Tapi sekedar menyimak jelas juga mengingatkan Om perjalanannya Om. Ya, sedang mengingatkan Om Ari dan juga sekedar mengingatkan buat teman-teman semua yang ikut di live IG malam ini gitu kan, perjalanan Forkan seperti apa. Jadi kok kelihatannya lambat, bukan lambat, suasana yang buat lambat tuh. Karena apa? Pak WK ada di Malang, ya kan? Lawyer Pak WK ada di Bali. Sementara kita pengurus ada di Jakarta. Jadi kan kita terbatas ruang dan waktu. Sementara juga hampir kebanyakan pertanyaan begitu Om. Pertanyaannya gimana? Hampir ada juga tadi yang bertanya seperti itu. Kenapa kok lambat katanya. Lambat, Tapi ya ini kan lambat. barusan Om jelasin nih. Jadi lambat itu bukan berarti kita yang lambat ya, tapi ruang dan waktu yang membuat kita lambat. Karena itu tadi Pak WK ada di Malang, lawyer Pak WK ada di Bali, nah kita di Jakarta. Nah walaupun kita ke Malang, ketemu Pak WK juga nggak gampang, karena Pak WK kan ada di kantor polisi, bukan di rumah, nggak bebas setiap saat, gitu kan. Nah yang sering ke sana kan Pak Putu. Pak Putu kan kalau ke Malang itu on time, jadi ada jadwalnya, nggak sembarangan ke sana gitu kan, karena kan waktunya kan terbatas. Jadi nggak bisa tiap hari Pak Putu sebagai ketua Forkan standby di Polres Malang dari pagi sampai sore gitu kan, nggak bisa nunggu gitu, enggak. Ada jadwalnya, karena kan ada waktu-waktu tertentu gitu. Jadi masalah ruang dan waktu yang membuat kita lambat, bukan kitanya bekerja lambat, enggak. Karena waktu dan ruang itu harus dipahami teman-teman semua gitu. Karena kondisilah yang demikian. Tuh, gimana Umari? Clear, jelas kira-kira pemaparan barusan saya. Jelas. Mudah-mudahan teman yang tapi juga jelas. itu udah menjawab pertanyaan member juga tuh Om. Oh iya, nah sekarang saya udah sesi pertama sudah saya jelaskan bagaimana perkembangan Forkan, progresnya sampai kemarin, ya. Nanti mungkin di sesi berikutnya akan diperjelas lagi dan pertanyaan-pertanyaan dari yang dititipkan ke Umari. Coba silakan Umari, pertanyaan dimulai nih, dibacakan. Yang pertama ini dari Arianti 04 Om. Mau tanya Pak, apakah kita masih bisa menikmati WDATG? Saya berharap semua yang diperjuangkan Forkan tidak sia-sia. Bisa WD kembali. Semoga akan indah pada waktunya. Amin ya Allah. Amin, amin. Jadi kalau untuk WD terus terang nggak bisa sama sekali ya. Karena kan Pantera juga kan udah diblokir kan, nggak bisa dibuka. M-Tracker juga berhenti karena nggak ada server kan. Nah jadi untuk WD kayak saya rasa nggak bisa. Penggantinya itu adalah APH. Jadi sekarang Forkan sedang dan Pak WK juga sedang fokus untuk menyelesaikan masalah APH.
akte pengakuan utang. Jadi nanti pembayarannya, mekanisme pembayarannya nanti setelah APH terbentuk. Karena di APH itu kan nanti ada besaran nilainya, kepada siapa, teknis pembayaran seperti apa gitu kan. Jadi untuk WD untuk saat ini sementara ini jangan terlalu diharapkan dulu deh ya. Tapi mudah-mudahan nanti dengan adanya transformasi bisnis di jalan mungkin bisa melalui itu. Amin. Ya, jadi kita tenang aja, santai aja, karena Farkan sedang berjuang fokus ke APH. Gitu. Mudah-mudahan dipahami ya, buat yang tadi buat Mbak pertanyaan Arianti. varianti. Mbak Arianti. Lanjut. Yang kedua dari Aji, Om. Banyak simpang siur soal transformasi bisnis ini, Om. Katanya dana ada yang di-lock sekian bulan, tapi kita hanya bisa WD dari hasil profitnya. Kalau memang seperti itu sih nggak apa-apa, Om. Buat memperpanjang nafas member, karena sangat berarti. Nah, kalau yang transformasi bisnis itu kan yang tahu Pak WK. Jadi kapan mulainya, bentuknya seperti apa, saya nggak tahu. Seperti apa bisnisnya. Mungkin nanti kalau misalnya sudah bisa berjalan, ya bisa apa namanya? Nanti kan bisnis itu mudah-mudahan melibatkan seluruh balance interval kita. Amin. Mudah-mudahan. Tapi saya tidak janji, dan ini harapan saya aja gitu, harapan kita semua. Semoga seluruh balance kita itu bisa dilibatkan di bisnis yang baru gitu. Nah, itu mungkin jawabannya. Kita masih tetap menunggu dari Pak WK ya, Om ya. Iya. Jawabannya. Sekarang kan kita fokusnya ke APH. Soalnya kan Pak WK juga belum selesai kan prosesnya di polisi itu kan. Jadi selesai dulu. Tapi Pak WK sih udah mempersiapkan segala sesuatunya. Jadi gini, waktu saya ke Malang itu terakhir tuh bulan puasa ya. Waktu malam-malam saya sempat ketemu Pak WK sekitar 2,5 jam ngobrol. Pak WK ngobrol transformasi bisnis. Tapi saya di medsos tidak berani ngomong transformasi bisnis. Paling ketemu Mari aja waktu di Bandung. Iya kan? Jadi apa yang disampaikan Pak WK itu betul. Waktu Pak WK bilang, kemarin kan Pak WK melalui kuasa hukumnya di jawaban somasi kan dikriminalisasi kan. Saya udah tahu Pak WK dikriminalisasi sebelum Pak WK ditangkap. Di bulan Januari sudah tahu Pak WK itu dikriminalisasi. Ini Om, suara Om besar kecil. Oh ya? Mungkin takutnya nanti member ada yang nggak mendengar kali penjelasannya, Om. Coba segini gimana? Nah, boleh Om. Ya. Jadi Pak WK itu dikriminalisasi itu saya sendiri udah tahu sejak Januari. Waktu di Jakarta ketemu Pak WK. Pak WK cerita. Apa yang diceritakan sampai sama Pak WK dulu itu sampai sekarang itu kenyataan. Cuma saat itu saya tidak berani ngomong di luar gitu kan. Tidak berani ngomong di medsos. Apa yang obrolan saya dengan Pak WK nggak pernah saya ekspos di luar. Tapi kalau sekarang saya ekspos karena emang udah kejadian, ya kan? Yeah. Dan itu mengakui Pak WK kan mulai lawyer kan dikriminalisasi kan di somasi itu. Dimana ya? Karena di bulan Januari juga Pak WK cerita ke saya. Kalau saya itu dikriminalisasi. Jadi waktu Pak WK ditangkap di bulan Maret awal itu saya nggak kaget. Saya nggak kaget dan saya nggak merasa stres enggak. Karena saya udah tahu awalnya pasti akan dilakukan seperti itu. Nah terus masalah transformasi bisnis. Kemarin kan ada di surat somasi tanggapan dari Pak Indra itu kan transformasi bisnis dibahas. Dan waktu saya ketemu Pak WK bilang ada transformasi bisnis.
detail, tapi nggak selalu detail sih maksudnya. eh, ya jadi apa ya, yang disampaikan PK dulu tuh kejadian sekarang. Kalau dulu kan Pak WK bilang saya akan bisnis transformasi bisnis gitu kan, tapi kan saya nggak ngomong ke siapa-siapa juga selain Pak WK bilang begitu, dan juga Pak WK kan juga tidak membuat satu statement seperti itu juga kan, tapi akhirnya kan kuasa hukumnya yang bilang. Jadi makanya saya tuh merasa yakin dengan Pak WK karena apa yang disampaikan oleh beliau itu benar adanya gitu. bukan bukan apa bukan mengada-ngada, bukan ngarang, enggak. Memang mereka beliau itu punya planning punya planning yang banyak buat ke depan. Jadi itu membuat saya menjadi semangat, gitu kan. Saya menjadi rileks, tenang karena apa? Ya itu karena Pak WK amanah, terbukti gitu. Makanya dengan adanya pengakuan hutang itu kan suatu itikat bagus dari Pak WK sendiri kan, bahwa beliau mengakui punya hutang terhadap membernya gitu kan. Ini kan jarang ada, mana aja honor bisnis yang punya tanggung jawab seperti itu. Dia sudah disubordinasi, masuk ke dalam sel, terus dia masih memikirkan member gitu kan. Itu kan membuat akte pengakuan hutang itu merupakan suatu yang luar biasa tanggung jawab beliau terhadap member. Nah, member juga harus paham karena kok lama ya karena proses. Coba kalau Anda jadi Pak WK sanggup nggak menjalani semua ini? Ya kan, di mana keluarganya berantakan, terus beliau ada di dalam sel, ditahan, nggak bisa bebas. Coba lah kita sebagai orang normal, sanggup nggak begitu? Pak WK sanggup menjalani, hebat. Saya hebat, salut. Saya salut sama beliau. Semua menjalani, dia bertanggung jawab sampai dia mau menerbitkan APH. Menerbitkan APH itu bukan hal yang gampang, susah loh. Karena kan pengakuan hutang yang diakui oleh hukum. Kalau misalnya beliau bisa one prestasi kan bisa dilakukan legal action juga terhadap beliau. Jadi APH itu bukan cuma omongan, bukan. Itu komitmen yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, kita hargai itu. Nah, ini Forkan sekarang sedang fokus agar APH segera diterbitkan, gitu kan. Kita menunggu jawaban dari keluarnya Pak WK, Pak Indra itu, agar segera kita dimaterialkan, gitu kan. Itu. Mudah-mudahan teman-teman semua yang ada malam ini menyaksikan live IG paham, dan juga Pomari juga lebih paham lagi. Mudah-mudahan pertanyaan yang barusan terjawab ya. Amin. Lanjut tuh Mari. Tapi suara Om tetap hilang apa? Besar kecil Om. Oh ya, kenapa ya? Ih. Takutnya dari sinyal nggak Om? Enggak ya. Nggak tahu Om nih, mungkin boleh. Yang ketiga, bisa tolong tanyakan spill transformasi usahanya ke arah mana dan bentuk usahanya bagaimana? Belum tahu. Transformasi ini seperti apa, bentuknya seperti apa, di mana, kapan, belum tahu. Kira kan ya belum tahu. Karena Pak WK juga belum memberikan suatu penjelasan yang lebih detail. Tapi yang jelas tim Pak WK sekarang sudah mulai mempersiapkan untuk transformasi bisnis. Amin. Soalnya repot juga nanti kalau terlalu kita vulgar ngobrol di medsos tentang transformasi bisnis gitu kan, nanti disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, dihambat lagi, belajar dari pengalaman lah gitu kan, nanti juga akan tahu pada waktunya lah, santai aja ya. Terus juga belum tentu kalau dijelasin juga paham, gimana? Benar. Yang keempat,
Yang keempat, sepertinya untuk WD sudah di bawah 25%. Harapannya menimbang situsnya aja sudah ditutup. Bisa tolong dikembalikan modal dana kami saja dulu. Kapan kira-kira nanti sisanya barulah untuk transformasi bisnis. Tolong jangan semua diputarkan lagi ke dalam transformasi bisnis. Kita semua butuh duit, hutang numpuk sana-sini. Tolong pikirkan kami Om yang di bawah ini. Oh, pasti, karena kan kita juga Forka kan tujuannya kan memperjuangkan hak-hak member. Hak member diantaranya ya mengenai kerugian, kembali lagi modal, investor, sebagai investor kan. Ya sama lah, semuanya juga merasakan hal yang sama. Mengenai kapannya, dan nanti kita kan di APH itu, nanti di APH itu kan akan disebutkan kapan pembayarannya, teknisnya bagaimana, gitu kan. Jadi saya nggak bisa jawab kapannya, karena kita selesai dulu satu persatu, step by step. Nanti kalau setelah APH keluar baru bisa kelihatan, ketahuan kapannya, caranya, terus teknis pembayaran seperti apa, begitu. Baik. Yang kelima dari Sania. Sebenarnya gimana kondisi dan status Bayu Walker sekarang? Dan gimana hubungan Bayu Walker dengan Pak WK? Kalau hubungan kompak, mereka masih kompak, baik, hubungannya baik, keadaan beliau sehat-sehat, baik-baik, tenang aja. Engking, nomor 6 Om. Titip pertanyaan Bung. Jangan nggak disampaikan. Gue pengen tahu responnya Om Gilang. Sekarang simpelnya gini aja. Jika memang betul Pak WK mikirin kita member-membernya, otomatis dia tidak akan mempersulit langkah Forkan sampai serumit ini. Seharusnya WK akan kooperatif karena dia merasa ada beban amanah ke member-membernya. Dan waktu yang diberikan Pak WK 18 bulan, kenapa Forkan jadikan 24 bulan? Apa kami harus menunggu selama itu? Oke. Saya mah mungkin laki atau perempuan. Laki-laki nih Om, kalau engking. Oke. Engking Om. Engking. Oke, panggilnya saya Engking. abang apa kokoh apa om apa bapak gitu. Oke lah. Saya Om dipanggil Engking. saja Bung Om. Oh, Bung. Saya dipanggil Bung sama dia. Bung Engking. Jadi Pak WK itu tidak mempersulit, sama sekali tidak mempersulit memang. Karena kondisi beliau lah yang sulit gitu kan. Karena kondisi beliau yang sulit. Karena tangan, kaki, dan kepalanya diikat sekarang. Tapi Pak WK sampai sekarang tidak mempersulit Forkan. Buktinya apa? Buktinya mau menerima Forkan, menjawab pertanyaan dari somasinya lawyer Forkan. Itu kan berarti kan tidak mempersulit. Ya kan? Apa yang mempersulit? Pak WK tidak mempersulit. Pak WK itu orangnya terbuka, open mind terhadap siapapun juga beliau. Jadi Pak WK itu orangnya bukan orang yang tertutup, terbuka beliau. Cuma kadang orang yang diberikan kepercayaan untuk terbuka tuh kadang suka aneh-aneh gitu. Jadi saya kasihan sama Pak WK sendiri gitu. Orang yang dikasih amanah tapi orangnya nggak amanah. Kebanyakannya begitu. Banyak kok. Pak WK udah memberikan kepercayaan, akhirnya kepercayaannya bisa digunakan. Jadi Pak WK tidak mau sulit ya. Mau sama sekali tidak. Justru beliau ini sangat aware sekali dengan member, makanya beliau berani menerbitkan akte pokok hutang, dan beliau siap menjaminkan aset-asetnya. Itu luar biasa loh. Jangan dianggap cuma itu doang. Jangan salah. Coba lihat yang lain. Owner bisnis ada yang berani menjaminkan aset-asetnya, ya kan? Berarti menjamin aset berarti itu bertanggung jawab. Itu luar biasa.
saya bukan memuji beliau ya berlebihan, enggak, emang kenyataan demikian. Kenyataan demikian. Beliau mengorbankan aset yang beliau peroleh, yang diperoleh beliau sebelum sebelum dia menjalankan bisnis ATG. Iya. Kalau misalnya jangan bisa ATG, oke lah, mungkin dari ATG. Tapi sebelumnya kan dia punya aset-aset sebelum menunjukkan bisa ATG. Beliau siap menjaminkan. Itu kan luar biasa. Aset loh. Berarti dia ada effort gitu. Effort beliau lah kita harus hargai. Ada usaha buat beliau gitu untuk memperjuangkan member dengan APH. Nah, terus aset-aset dijaminkan. So, kebayang nggak? Mungkin kalau orang lain mah nggak bakalan asetnya dijaminin. Nggak apa-apa. Toh gue udah ditahan. Misal, gue udah ditahan. Ngapain gue jamin aset? Gue balikin. Kan gue udah ditahan. Alias angkat tangan ya, Om ya? Angkat tangan. Bisa aja. Di PWK kan begitu. PWK juga dah waktu ketemu saya kan. Sebetulnya kalau saya mau kabur ke Dubai udah bisa. Tapi kan saya nggak bisa begitu. Itu hebatnya beliau. Saya juga sangat apresiasi sama beliau karena beliau punya tanggung jawab. Itulah orang amanah. Orang yang harus amanah pasti tanggung jawab. Nggak mungkin mempersulit. Jadi jangan bongking, jangan sujon. Ya, PWK tidak pernah mempersulit member, tidak pernah mempersulit Porkan. Buktinya apa? Buktinya Pak Putu mari ketemu beliau melalui asprinya, berarti kan beliau tidak mempersulit. Kalau mempersulit itu kan jangan kan ketemu, jangan kan ngomong, jangan kan bikin surat somasi, surat somasi. Surat somasi dijawab beliau melalui lawyernya kan. Itu kan bukan mempersulit. Memang lama karena itu tadi ruang dan waktu yang terbatas. Kayak bongking ya. Kalau kembali tadi masalah kata PWK 18 bulan, kata Porkan 24 bulan. Itu kan estimasi. Ya kan? Estimasi. Kan kalau namanya estimasi kan bisa boleh-boleh aja dong. Kapan selesainya? Ya sekitar 2 bulan, 3 bulan. Nah, coba aja misalnya kemari bikin rumah, renovasi rumah lah. Ya kan? Atau mau bikin garasi baru direnov nih. Pasti kan kemarin nanya sama tukangnya kan. Kira-kira renovasi berapa lama nih Bang Mandor? Oh, kalau bisa hitung-hitung luas sekian dan spek segini sekitar 2 bulan Pak. 2 bulan kan. Ternyata bisa molor jadi 3 bulan. Ya kan? Iya. Karena ada perubahan, udah bongkar, udah pasang ini kurang bagus, bongkar lagi. Pasang keramik salah, bongkar lagi. Atau bisa cepat, misalnya nggak sampai 2 bulan, 1 bulan juga selesai. Nah, mungkin kemarin nanya ke Mandor, Bang Mandor, katanya 2 bulan, kok sebulan? Oh ternyata setelah dikerjakan sama para tukang, ternyata nggak banyak yang harus diganti, tidak banyak harus dirubah, cuma hanya dikit-dikit. Jadi yang harus ditembak pulang, semua ditamal aja, dicat juga nggak pakai dempul, kan gitu. Jadi fleksibel gitu kan. Jadi patokan 18 bulan dan kemudian jadi satu patokan. Karena itu kan perkiraan. Dikhawatirkan kan kalau misalnya nanti meleset, kalau kita bilang 24 bulan atau 18 bulan, ternyata meleset jadi 24 bulan. Kecewa, merasa dikibulin, ya kan? Kota PWK 18 bulan, kok jadinya jadi 20 bulan? Itu kata Porkan 24 bulan katanya. Siapa tahu nanti 24 bulan jadi 20 bulan lebih cepat. PWK juga mungkin 18 bulan bisa jadi setahun atau bisa 5 bulan. Kan kita nggak tahu. Ya itu prediksi estimasi harus ada. Ya kan? Masa dijawab kapan? Selama kapan pengerjaannya? Nggak tahu. Lah, nggak ada kepastian dong. Kemarin kalau misalnya ke Manor, Bang Manor itu dia renovasi garasi berapa lama? Wah nggak tahu Pak. Nah, bingung lah kok nggak tahu kan. Harus ada planning. Betul. Jadi masalah jangka waktu jangan
jangan dipatokan dan tidak perlu diperdebatkan. Ya kan? Kita berdoa semoga semuanya segera selesai sebelum waktu yang ditentukan. Oke, kemarin lanjut. Udah ya Pangking. Ini untuk dari Pak Sugeng Om. Bisa tolong berikan kepada kita timeline dan di-share ke member Forkan. Kalaupun memang meleset, tidak apa-apa, tapi ada alasan yang disertakan. Jangan hanya berupa janji dan kata-kata kami akan bekerja 24 jam. Jujur saja, mana ada orang yang bekerja dalam 24 jam. Apalagi nggak dibayar dan nggak masuk akal. Pak Sugeng, kalau Pak Sugeng ingin merasakan bagaimana pekerjaan di Forkan, Anda gabung jadi pengurus Forkan deh. Ya, biar merasakan gitu kan. Biar bisa merasakan. Ya kan? Kita nggak pernah menjanjikan apa-apa yang kita pernah janjikan Forkan kepada member. Nggak ada. Ya kan? Tapi bukti kerjanya ada. Buktinya apa? Lihat di channel Forkan, baca dong. Ya kan? Ada surat somasi, ada jawaban somasi. Sampai kemarin kita meeting Sabtu Minggu waktu liburan loh, bukan waktu kerja. Tapi kita mau bekerja. Ya kan? Coba Pak Sugeng Sabtu Minggu bisa hadir nggak kalau ada rapat Forkan? Jadi hadir nggak Pak Sugeng? Jangan dikira 24 jam nggak mungkin. 24 jam iya kan, 24 jam itu bukan kerja kayak di kantoran depan laptop gitu kan, melototin Forkan gitu kan, begini kan enggak. Kita kan bekerja dengan pikiran, ya kan. Contoh saya setiap malam di WA di japri sama member yang saya tidak kenal bertanya, padahal itu waktunya saya istirahat. Saya dimaki-maki, dimarah-marahin. Urusannya apa? Saya punya salah apa sama dia? Marah-marah ke saya. Makanya saya blokir aja. Saya nggak mau berdebat dengan hal yang tidak penting gitu kan, membuang waktu. Itu saya doang, belum yang lain. Pak Putu loh, bolak-balik ke Malang, naik pesawat. Siapa yang bayarin? Pak Sugeng mau ngebayarin. Sanggup nggak? Gantiin tuh Pak Putu, berani nggak? Sanggup nggak? Nggak tahu, gantiin saya deh. Jadi jangan dianggap ngebulsit kita kerja 24 jam tuh, mana 24 jam digaji, nggak digaji. Memang nggak digaji. Karena apa? Saya ingin memperjuangkan hak saya juga. Saya juga member. Sama. Semua kita member. Pengurus Forkan semua member. Kenapa mereka mau bekerja? Karena mereka juga punya kepentingan. Kepentingannya apa? Sama seperti saya, seperti yang lain. Ingin hak-haknya diperjuangkan. Kan kita nggak bisa berjuang sendiri. Saya nggak bisa berjuang sendiri. Om Ari juga nggak bisa berjuang sendiri. Pak Sugeng nggak sama, bisa berjuang sendiri. Ya, kita berjuang sama-sama. Ya kan? Biar satu suara, satu frekuensi dalam koridor hukum yang dalam koridor hukum gitu. Soalnya kan masalah ini kan beberapa masalah hukum. Jadi anggapan Anda salah ya. Kalau dikira kita kerja 24 jam mana mungkin. Coba aja Anda masuk jadi pengurus Forkan. Lihat teman-teman saya nih, Ardisal, di sisi keanggotaan, ngurusin komen di WLP itu, dikonvert ke Excel, itu 7 hari 7 malam, sampai berdarah-darah mimisan. Pas juga mau nggak? Ngobatin dia lah minimal. Jadi jangan dikira kita nggak kerja gitu. Kita tuh kerja ikhlas loh. Tapi kalau kita nggak perlu, kita sih jujur, pengurus Forkan juga tidak membutuhkan pengakuan, tidak membutuhkan pujian, enggak. Pengurus Forkan tuh yang dibutuhkan adalah semangat teman-teman. Kalau teman-teman semangat, pengurus juga paling semangat untuk ngurusin masalah ini. Gitu. Jadi kalau misalnya tidak ada semangat teman-teman, ya kita juga jadi nggak semangat juga. Jadi kita harus sama semangat gitu, dalam perjuangan ini. Karena semua juga mau saling dukung. Karena kita sudah sama gitu. Kesulitan sama, saya juga punya kesulitan. Semua orang punya kesulitan terhadap finansial gitu. Karena ikut di sini ya.
Ada yang balik cepat, ada yang ingin kembali, semua sama. Tapi kan nggak segampang itu, gitu loh. Itu perlu perjuangan. Oke Pak Sugeng ya, clear ya. Kalau Anda misalnya belum Ya, clear, belum jelas, ikut gabung di Forkan ya. Nanti saya rekomendasiin deh buat Pak Sugeng biar masuk pengurus Forkan. Tapi harus berkomitmen ya, kerja. kerja biar merasakan gitu kan. Gimana rasanya kerja nggak dibayar? Ya, terus juga mengalami Biasanya honorar. jempol memang lebih cepat, Om, dibandingin kerjanya, Om. Iya, emang dikiranya kita kerja tuh bukan berarti kita kerja di depan laptop ya. 24 jam tuh iya. Yang satu malam si DM sama orang ditanya. Kasihan saya jawab. Padahal itu mengganggu itu sebetulnya waktu saya untuk istirahat gitu. Ya kan? Kalau selama mereka sopan ya saya jawab. Tapi kalau tidak sopan langsung saya blokir. Kalau yang marah-marah, diomelin. Kenal juga enggak, punya salah juga enggak, ketemu enggak pernah, kok malah marah ke saya? Ini orang stres apa gimana ini? Ya, saya langsung blokir aja. Ngapain juga ini nggak ada manfaatnya gitu ya. Pepas juga clear ya. Kalau masih nggak clear, Hubungi Om Gilang. jadi pengurus Forkan biar tuh ngerasain Masih gimana pengurus rasanya Forkan. ya. Keluar uang, keluar waktu, keluar tenaga, keluar pikiran, butuh ngurusin hal begini gitu kan. Pak Putu lebih parah lagi gitu. Iya, ketua umum kita nih, waduh saya salut deh sama beliau. Makanya waktu beliau telepon saya, balik lagi ke pengurus, oh siap, saya bilang gitu kan. Karena saya merasakan kasihan lah beliau gitu kan. Pengorbanannya full banget, ngegaspol beliau. Jadi kalau misalnya yang macam-macam sama Pak Putu, berhadapan sama saya deh. Langsung, lanjut, kemari. Yang kedelapan dari Mia Anggra ini, tolong jangan di skip, Om, dan tolong dijawab. Kenapa Pak WK sampai saat ini nggak dilepas? Kalau memang tidak ada hukum yang menjeratnya. Memang polisi boleh menahan orang yang tidak terbukti bersalah dengan sewenang-wenangnya. Ingat, ada gula, ada semut, ada sebab, ada akibat. Pertama, jawabannya adalah karena beliau dikriminalisasi. Kalau mau nanya kapan, mendingan nanya ke APH. APH itu aparat penegak hukum. Saya nggak bisa jawab. Kenapa? Tanyanya ke polisi yang menahan. Kenapa Pak? Gitu. Pak WK ditahan lama-lama. Ya kan? Jadi nggak di skip, tapi jawabannya itu. Saya juga nggak tahu kenapa. Pak WK aja nggak tahu kenapa. Ya kan? Kayak orang nanya sakit gitu kan. Sakitnya apa? Ya tanya ke dokternya lah yang punya diagnosanya kan. Yang mendiagnosa kan dokter. Dokter kan punya medical recordnya. Ya kan? Kalau kita nanya ke pasien kan nggak mungkin. Atau ke perawat. Yang nanya ke dokternya lah. Jadi Mbak ini person pertanyaannya itu tanyanya ke APH aja, aparat penegak hukum. Ya. Jangan nanya sakit ke pasien, nanya dokter yang meriksa. Jangan salah bertanya gitu maksudnya, Om. Iya, aja salah pertanyaan. Saya bingung jawabnya. Sakitnya apa gitu nanya ke pasien nggak ngerti sakitnya apa ya. Tahu ya dokter yang sudah mendiagnosa, dia punya medical recordnya. Pertanyaan nomor 9, Om. Dari Susanto. Bisa tolong tanyakan masalah dana yang dibroker. Apakah ada atau tidak? Karena dana di broker lebih besar dibanding dana yang diblokir di rekening. Plus, rencana Forkan yang bagaimana? Apakah pengumpulan dana APH jadi? Kenapa tidak dipotong dari MT4 saja? Atau bagaimana cara untuk pengembalian dana member? Jadi untuk pertanyaan tadi yang di broker dananya berapa saya nggak tahu karena saya belum pernah lihat. Yang kedua, rencana plus Forkan. Rencana ini kita ya fokus ke APH dulu. Ya itu kan tujuan Forkan tujuan utama Forkan adalah memperjuangkan hak member.
Nah, sekarang yang diperjuangkan sekarang ini adalah fokus ke masalah penyelesaian di APH. Nah, terus nanti apakah bisa diambil MT4? MT4 ambilnya dari mana? Pantai kerja nggak bisa dibuka, ya kan? Nah, jadi kapan misalnya? Ya nanti ada tertuang di dalam jawaban somasi nanti yang dari apa? Lawyer PWK di akte APH. Si ada nanti yang pembayaran itu. Oke, clear ya. Dari Kos Bandung, nitip nanya Om Ari, apakah transformasi sudah deal ke arah transformasi bisnis atau ada pilihan yang lain menurut lawyer Forkan maupun Pak WK? Hatur nuhun Om. Oh. Pasti ada, cuma nggak. Itu tadi kita fokusnya ke masalah APH. Ya kan, surat jawaban somasi dari Pak WK kan adanya akan memberikan APH. Jadi kita fokus ke dulu situ dulu. Nanti masalah transformasi bisnis dibicarakan dan nggak bisa sekarang. Kita fokus satu-satu dulu. Inti fokus dari satu persatu ya, dari APH dulu ya, ya. Iya, APH dulu. Kalau urusan Pak WK kan, bisnisnya beliau lah gitu kan. Kita kan investor. Kita nggak bisa intervensi terlalu dalam gitu kan, nanya-nanya itu gimana gitu. Mending kalau dia ngerti gitu. Ya kan? Pokoknya tahu hasilnya aja lah. Itu. Lanjut tuh. Ke-11, berapa nominal APH? Kenapa nggak bisa langsung potong dari MT4 aja? Karena jujur member sudah banyak yang kesulitan keuangan. Untuk soal transformasi bisnis, kapan bisa di WD? Sama lagi Om. Sama cuma yang tadi. Skip aja. Skip. Ke-12 dari Ibu M. Titip pertanyaan. IEATG sangat-sangat bagus karena jarang loss. Bisakah dimiliki member? Jadi member bisa trading sendiri. Terima kasih. Oh, nanti kan ada penasihat berjangka tuh, ya kan? Nah, penasihat berjangkanya kita tunggu aja deh.